Jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Masih di surah yang sama dengan pertemuan sebelumnya, yaitu surah Thaha, urutan surah yang ke-20. Pertemuan yang lalu telah kita sama-sama membaca dan mengkaji beberapa ayat yang terdapat di dalam surah Thaha tersebut, dari ayat 77 dan seterusnya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Musa alaihi salam untuk meninggalkan kota Mesir, kemudian membawa kaumnya Bani Israel keluar dari kota tersebut. Bagaimana Allah SWT menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Musa dan beberapa orang pilihan dari kaumnya agar mereka datang ke sebelah kanan dari bukit Tur Sina. Kemudian terakhir Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada mereka akan nikmat yang telah dianugerahkan. Selain nikmat yang bersifat ukhrawiyah, keakhiratan, nikmat agama, juga nikmat keduniaan, yaitu nikmat yang berupa dikaruniakannya kepada mereka dua jenis makanan, al-manna dan as-salwa. Al-manna manisan sejenis madu, kemudian as-salwa yaitu burung sejenis burung puyuh. Nah, insyaallah malam ini kita lanjutkan pada ayat yang ke-81. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wala tatghaw fihi fayahilla 'alaikum ghadabi wa may yahlil 'alaihi ghadabi faqad hawa. Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian, khususnya al-manna dan as-salwa itu. Wala tatghaw, tapi janganlah kalian melampaui batas. Ya, meskipun makanan yang baik tidak boleh melampaui batas dalam kadar dan ukurannya. Fayahilla 'alaikum ghadabi, jika kalian melampaui batas, maka kemurkaanku akan menimpa kalian. Wa may yahlil 'alaihi ghadabi, dan siapa yang ditimpa kemurkaanku, kata Allah, faqad hawa, maka dia akan jatuh. Ya, dia akan jatuh ke tempat yang rendah. Dipahami oleh ulama kita, tempat yang rendah yaitu neraka. Karena surga disebutkan, disifati di dalam Al-Quran sebagai sesuatu yang tinggi, maka neraka itu adalah tempat yang rendah. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian mengingatkan, ya, kasih sayangnya kepada manusia. Wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Dan sungguh saya, kata Allah, benar-benar ghaffar, benar-benar maha pengampun bagi orang yang bertaubat, bagi orang yang beriman dan beramal soleh. Kemudian dia tetap menjaga dirinya agar senantiasa berada di dalam petunjuk itu. Jadi salah satu nama yang sekaligus menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Ghaffar. Ghaffar dari kata ghafarah yang artinya menutupi. Sebagian ulama berpandangan Ghaffar itu dari kata al-ghafru. Ghafru itu adalah nama dari satu jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka.
Nah, kalau dipahami bahwa kata Ghaffar dari kata ghafara yang artinya menutupi, Allah Subhanahu wa taala Ghaffar menutupi dosa, maknanya adalah Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hukuman kepada orang yang berbuat dosa dan mengakui dosanya itu. Allah Subhanahu wa taala menutupi dosa juga dalam arti Allah Subhanahu wa taala tidak membeberkan kesalahan dan yang dilakukan oleh hambanya itu kepada orang banyak, sehingga orang banyak tidak mengetahui kesalahan yang dia lakukan. Nah, itu makna dari Ghaffar. Kalau dipahami bahwa Ghaffar dari kata ghafru yang artinya tadi satu jenis tumbuh-tumbuhan yang digunakan untuk mengobati luka, maka yang dimaksud di situ bahwa orang yang meminta ampun kepada Allah adalah mereka yang di dalam hatinya ada rasa penyesalan ketika berbuat dosa. Seakan-akan rasa penyesalan itulah yang menjadi pengobat bagi dosanya itu. Memang taubat itu ada 3 rukunnya. Yang tidak sah taubat tanpa terpenuhi ketiga rukun itu. Rukunnya yang pertama yaitu rukun qalbi, rukun hati. Rukun hatinya taubat adalah nadamah, penyesalan. Tidak dianggap seseorang bertobat jika di dalam hatinya tidak ada penyesalan atas kemaksiatan, kesalahan, keburukan yang telah ia lakukan. Rukun keduanya adalah rukun qauli, rukun ucapan. Seseorang itu dipandang bertobat jika lisannya mengucapkan istighfar, astaghfirullahaladzim. Kemudian rukun ketiga, rukun fi'li, rukun perbuatan. Tidak dianggap seseorang bertobat kecuali apabila ia meninggalkan kemaksiatan yang telah ia lakukan itu. Jadi di dalam hatinya ada penyesalan atas maksiat yang sudah dilakukan. Kemudian lisannya meminta pengampunan kepada Allah atas maksiat tersebut. Lalu anggota tubuhnya meninggalkan maksiat yang telah ia lakukan. Itulah 3 rukun taubat. Nah, kemudian setelah itu amanah, dia beriman kepada Allah SWT, menjaga keimanannya. Wa amila sholihan, tetap melakukan amal soleh. Summah tada, dan terus menerus berusaha menjaga diri agar selalu berada di dalam petunjuk. Nah, setelah itu Allah SWT melanjutkan tentang kisah yang ayat yang lalu saya ulangi tadi, bahwa Allah SWT telah membuat perjanjian dengan Nabi Musa dan kaumnya Bani Israel agar mereka datang ke Bukit Tursina. Nah, ternyata yang datang itu Nabi Musa alaihissalam sendirian, beliau datang tanpa membawa kaumnya. Maka Allah SWT kemudian bertanya kepada Nabi Musa di ayat 83. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Musa, mengapa engkau datang lebih cepat daripada kaummu? Ya, maksudnya kenapa kamu datang sendiri nih? Tidak bersama dengan kaummu. Kalau saya memerintahkan supaya kamu datang bersama dengan kaummu. Apa jawabannya Nabi Musa? Qala hum ulai ala athari. Musa berkata, oh mereka sementara menyusulku ya Allah. Ya, jadi Nabi Musa menganggap bahwa kaumnya akan menyusulnya. Mereka menyusulku ya Allah. Wa ajiltu ilaika, dan saya buru-buru, saya bersegera untuk menemuimu ya Allah, litarda, supaya engkau ridha kepadaku. Jadi Nabi Musa memahami kalau ada perintah jangan ditangguhkan, jangan ditunda-tunda, mesti segera dilaksanakan. Begitu Allah memanggil, harus segera memenuhi panggilan Allah SWT. Karena itu yang akan membuat Allah ridha. Nah, itulah sebabnya beliau kemudian berangkat sendiri tanpa membawa kaumnya. Ada juga ulama yang menyatakan bahwa Nabi Musa seperti kaumnya Bani Israel itu memang ada kecenderungan, dalam tanda kutip ada sifat egois, sifat menonjolkan diri, mementingkan diri, sama dengan Nabi Musa. Ketika beliau mengadakan perjalanan bersama dengan kaumnya, lalu kaumnya bertanya, Musa, ini Fir'aun dan bala tentaranya mengejar kita. Apa jawabannya Nabi Musa?
Oh, tidak usah khawatir. Kalla inna ma'iya rabbi sayahdini. Sesungguhnya ma'i bersama saya, Rabbi ada Tuhanku sayahdini. Ini mengatakan Tuhanku bersama saya. Kita bandingkan misalnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di dalam gua bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu Abu Bakar menyampaikan kekhawatiran, kecemasannya pada saat beliau merasakan bahwa orang-orang kafir Quraisy itu sudah dekat tempat persembunyian mereka. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar Siddiq? Idh qala li sahibihi. Ingatlah ketika ia berkata kepada sahabatnya, yang dimaksud situ Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang beliau katakan? La tahzan. Jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Nabi tidak mengatakan Allah bersama saya. Nabi Musa yang diucapkan adalah inna ma'iya rabbi sayahdini. Oh, bersama saya ini ada Tuhanku. Ya. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa meskipun itu untuk sesuatu yang baik, ya, sesuatu yang baik. Karena bersegera memenuhi panggilan Allah ini sesuatu yang baik. Tapi jauh lebih baik untuk memberikan perhatian kepada orang banyak. Nabi Musa ditegur oleh Allah. Nah, kenapa kamu datang sendiri? Tinggalkan kaummu. Ya, sehingga kamu datang sama-sama mereka. Meskipun kedatangannya Nabi Musa itu untuk memperoleh keridaan dari Allah SWT. Beliau bersegera memenuhi panggilan Allah. Tapi tetap ditegur oleh Allah SWT. Apalagi kemudian. Allah lanjutkan di 85. Fala fa inna kadopatanna qaumam. Ya. Allah SWT kemudian berfirman, sungguh kami telah memberikan ujian kepada kaummu min ba'dika, setelah kamu tinggalkan yang tidak kamu ketahui. Wa adallahumus samiri, mereka itu telah disesatkan oleh Samiri. Jadi kaummu itu telah disesatkan oleh Samiri. Siapa Samiri ini? Samiri ini bukan nama orang. Ya, Samiri adalah nisbah, penyandaran kepada kaum. Ya, Samiri berasal dari satu kaum yang disebut dengan kaum Samirah. Ada ahli tafsir yang mengatakan salah satu kaum dari Bani Israel, tapi umumnya ulama tafsir mengatakan bukan dari Bani Israel. Hanya mereka tinggal sama-sama di Mesir dengan Bani Israel, berbaur dengan mereka, sehingga akhirnya ikut dengan Bani Israel. Nama aslinya adalah Musa, disama dengan namanya Nabi Musa alaihissalam. Maka ia lebih dikenal dengan Musa As-Samiri. Kalau Nabi Musa, Musa bin Imran alaihissalam. Ada hal yang unik. Ya. Diriwayatkan bahwa Samiri ketika dilahirkan oleh ibunya, dilahirkan di padang pasir. Fawada'athu ummuhu fi sahra. Summa matat fi nifasiyah. Lalu ibunya meninggal pada masa nifasnya itu. Ibunya melahirkannya seorang diri di padang pasir. Dalam masa nifasnya meninggal. Tidak ada yang merawat. Tidak ada yang merawat Samiri. Maka menurut riwayat yang merawat Samiri itu adalah Jibril alaihissalam. Atas perintah dari Rasulullah. Jibril membawakan susu. Membawakan apa yang dibutuhkan oleh seorang bayi. Jadi dirawat oleh Jibril alaihissalam. Nabi Musa masa kecilnya dirawat oleh Fir'aun, tinggal di istananya Fir'aun. Nah, Nabi Musa alaihissalam yang masa kecilnya tinggal di lingkungan yang tidak baik, guanya Fir'aun, menjadi nabi yang terpilih, diutus oleh Allah SWT. Samiri yang sejak bayi dirawat oleh Jibril, justru menjadi orang yang kafir, ingkar kepada Allah SWT. Ini kuasa Allah SWT. Jadi kita tidak usah heran misalnya kalau ada seseorang hidup dalam lingkungan yang baik-baik, kok dia tidak seperti itu, dia tidak baik. Sebenarnya ada orang hidup dalam lingkungan yang tidak baik, alhamdulillah dia menjadi orang yang baik. Nah, belajarlah dari Samiri. Samiri sejak bayi dirawat oleh Jibril. Ya, tapi dia menjadi kafir, bahkan menyesatkan Bani Israel. Menyesatkan Bani Israel. Faraja'a Musa, bentuk kesesatannya dijelaskan pada ayat yang berikutnya. Faraja'a Musa ila qaumi. Nabi Musa kemudian kembali kepada kaumnya
setelah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghadbana asifan. Dia kembali dalam keadaan ghadban, dalam keadaan marah besar. Asifan, dan juga bersedih hati melihat kaumnya. Ya, qala, dan ia berkata, ya qaumi, alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasanan. Wahai kaumku, bukankah Tuhan kalian telah menjanjikan kepada kalian janji yang baik supaya kalian datang ke Bukit Tursina? Afatala alaikumul ahdu. Apakah sudah terlalu lama jarak yang memisahkan antara kita ini? Sudah lama kalian menunggu. Am aradtum ayyahilla alaikum ghadabun min rabbikum. Atau memang kalian ingin kemurkaan dari Tuhanmu menimpa kalian. Fakhlaftum mau'idi, sehingga kalian sampai menyelisihi perjanjianmu denganku. Kenapa ini kalian lakukan? Apa karena waktunya yang lama, atau memang kalian ingin terkena murka dari Allah Subhanahu wa taala? Qalu, maka mereka menjawab, ma akhlafna mau'idaka bimalkina. Wahai Musa, kami ini tidak melanggar perjanjian kami denganmu dengan kemauan kami sendiri. Itu bukan semata-mata kemauan kami sendiri. Tapi ceritanya begini Musa. Walakinna umilna auzaran. Kami membawa beban yang berat. Beban apa itu? Min zinatil qaum. Yaitu dari perhiasan emas. Perhiasan emasnya Fir'aun dan bala tentaranya. Zina yang dimaksud di sini yaitu emas yang dibawa oleh mereka pada saat meninggalkan Mesir. Ada dua pendapat ulama kita. Satu pendapat mengatakan bahwa perhiasan itu adalah perhiasan yang mereka pinjam dari masyarakat Mesir. Kalau ada perayaan-perayaan hari besar, mereka meminjam perhiasan emas untuk mereka pakai. Tidak sempat dikembalikan sampai mereka meninggalkan Mesir. Karena takut apabila dikembalikan perhiasan itu sebelum mereka mengungsi, melarikan diri, maka akan ketahuan. Nah, ini yang terus-menerus menghantui mereka karena tidak mengembalikan amanah. Pendapat kedua dari ulama kita, perhiasan itu adalah perhiasan yang dipakai oleh Fir'aun dan bala tentaranya pada saat mengejar mereka lalu ditenggelamkan. Mereka tenggelam, tapi perhiasan emasnya diambil oleh Bani Israel. Nah, perhiasan yang banyak itu membebani kami dalam perjalanan ini. Fakazabnaha, maka kami melemparkannya ke dalam api dengan harapan untuk membuat siap. Fakazalika alqa as-Samiri. Nah, begitu juga Samiri, dia melemparkan perhiasan emas yang dia bawa. Tapi apa yang terjadi? Fa akhrajalahum ijlan jasadan lahu khuwar. Lalu kemudian Samiri mengeluarkan dari dalam api itu ijil. Ijil artinya anak lembu, anak sapi. Jasadan yang berbentuk. Jadi bikin patung dari emas yang dilemparkan ke dalam api tadi. Lalu Samiri membuat patung yang mempunyai jasadan, ada bentuknya, bentuk sapi. Lahu khuwar, yang bisa mengeluarkan suara. Suara yang dimaksud di sini ya suara sapi. Dia bisa mengeluarkan suara. Nah, kenapa dibuatkan patung lembu tersebut? Ya, karena pada saat perjalanan keluar dari Mesir itu mereka sempat melihat satu satu kabilah keturunan dari Kan'an yang menyembah patung berbentuk manusia, kepalanya kepala sapi yang menengadahkan kedua tangannya. Ini patung terbuat dari tembaga. Nah, mereka ingin juga buatkan kami Tuhan seperti itu modelnya. Nah, cuma Samiri membuat yang lebih canggih. Kalau patung yang mereka lihat terbuat dari tembaga, ini terbuat dari emas. Nah, kalau yang mereka lihat tidak ada suaranya, tapi yang dibuat oleh Samiri ini bisa bersuara. Jadi bisa bersuara. Ada ulama yang mengatakan bahwa dari mana suara itu
bisa keluar. Mengatakan ya cara dia membuat patung tersebut ada lubang yang dia buat sehingga lewat lubang itu masuk suara. Kemudian ada lubang di bagian mulutnya. Ketika keluar terdengarlah seperti suara sapi. Ulama tafsir yang lain memandang karena tadi sejak kecil Samiri dirawat, dipelihara oleh Jibril. Nah, Samiri pernah mengambil segumpal tanah yang berasal dari jejak telapak kaki kuda yang ditunggangi oleh Jibril alaihissalam. Nah, bekas telapak kaki kuda itulah yang kemudian dilemparkan ke dalam logam yang emas yang membuat yang darinya terbuat patung sapi tersebut. Itulah yang kemudian membuat adanya suara. Terlepas dari itu semua, apa yang dibuat ini sebetulnya bukan makhluk hidup. Karena itu di ayat ini ditekankan ijlan jasadan, jasad. Ya, jasad tanpa ada ruh. Jadi hanya berbentuk saja, nggak ada ruhnya. Sebetulnya tidak hidup. Lahu huwar, meskipun dia bisa bersuara, ya, bisa bersuara. Faqalu, lalu kemudian Bani Israel berkata, haza ilahukum, oh ini Tuhan kalian, ini Tuhan kalian. Wa ilahu Musa, nah ini juga Tuhannya Musa. Panasya, tapi Nabi Musa sudah lupa kepada Tuhannya sendiri. Sampai-sampai ya kemudian pergi ke Bukit Tursina untuk mencari Tuhannya. Padahal Tuhan kita, nah, inilah sudah. Jadi ini adalah dosa yang terbesar yang dilakukan oleh manusia, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ayat yang berikutnya Allah SWT melanjutkan firman-Nya, afala yarawna alla yarji'u ilaihim qawla wa la yamliku lahum darra wa la naf'a. Bagaimana mungkin mereka menjadikan patung anak lembu itu sebagai Tuhan, sementara patung tersebut tidak bisa memberikan jawaban kepada mereka. Tidak bisa bicara, meskipun mengeluarkan suara, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa menjawab permintaan mereka. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, tidak bisa menolak madarat, keburukan dari mereka, wala naf'a. Nah, juga tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Sebetulnya ketika Nabi Musa alaihissalam meninggalkan kaumnya, saudaranya Nabi Harun alaihissalam berkali-kali mengingatkan mereka supaya tidak melakukan itu. Walaqad qala lahum Harun. Harun berkata kepada mereka min qabl sebelumnya, ya qaumi, wahai kaumku, innama futintum bihi. Sungguh kalian diberi cobaan dengan patung anak sapi ini. Wa inna rabbakumur rahman. Sesungguhnya Tuhan kalian adalah Ar-Rahman, bukan patung ini. Fattabi'uni. Ittiba, ikutilah saya. Wa ati'u amri, dan taatilah perintahku. Ada 4 yang Harun alaihissalam sampaikan kepada mereka. Yang pertama, Nabi Harun mengingatkan semua itu hanyalah cobaan saja. Innama futintum bi, kalian diberikan cobaan. Dan yang kedua Nabi Harun sampaikan tentang hakikat ketuhanan. Inna rabbakum ar-Rahman, Tuhan kalian itu ar-Rahman, tidak mungkin patung. Dan yang ketiga Nabi Harun mengingatkan kewajiban mereka untuk ittiba, ya, untuk mengikuti Rasul. Fattabi'uni, ikuti saya. Dan yang keempat Nabi Harun mengingatkan kepada mereka kewajiban untuk mentaati perintah-perintah yang disampaikan oleh Rasul. Wa ati'u amri, taatilah perintahku. Nah, meskipun sudah berulang-ulang kali diingatkan seperti itu, kalau mereka berkata, lan nabraha alaihim. Lan nabraha alaihim. Oh, kami tidak akan pernah meninggalkan. Kami akan terus menyembah patung ini. Akifina. Terus menerus kami akan menyembahnya. Hatta yarji'a ilaina Musa. Sampai Nabi Musa kembali kepada kami. Jadi sebelum Nabi Musa kembali, ya, lalu memberikan kata putus ini benar atau tidak, pokoknya kami akan terus menerus melakukan peribadatan ini. Dari rangkaian ayat-ayat tadi, ya, kita bisa mengambil banyak sekali pelajaran. Bahwa diantaranya adalah
Dosa terbesar yang dilakukan oleh manusia itu adalah dosa musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang berikutnya yaitu betapa agama memberikan penekanan yang sangat besar akan kesalehan sosial. Jadi tidak boleh seorang muslim, seorang hamba Allah SWT hanya mementingkan dirinya sendiri meskipun itu untuk tujuan ibadah, lalu kemudian mengabaikan dan tidak memperhatikan kepentingan umat. Seperti itulah Allah SWT memberikan teguran kepada Nabi Musa alaihissalam yang karena ingin bersegera untuk memenuhi panggilan Allah, tapi kemudian dia meninggalkan kaumnya. Akhirnya kaumnya terjerumus ke dalam dosa yang terbesar tadi, yaitu kemusyrikan karena tidak mendapatkan bimbingan dari Nabi Musa alaihissalam. Mungkin itu pengantar disampaikan. Seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ditanyakan, ya, baik yang berkaitan dengan rangkaian ayat tadi atau masalah agama yang lain di luar dari apa yang saya sampaikan, saya persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.